Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel aku, Hani Nurani. Di video kali ini aku akan sharing pembahasan tentang soal persiapan tes P3K tahun 2021 pada kompetensi teknis. Nah, di sini akan ada soal dan pembahasan sebanyak 10 soal. So, stay di video ini ya dan jangan lupa tonton sampai habis. Kita langsung saja ya. Soal pertama. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa. B. Sumber buku paket. C. Gambar peta dan globe. D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. E. Gambar candi. Jawabannya C. Kenapa bisa C? Karena media pembelajaran yang paling mudah dipahami siswa yaitu visual audio. Sesuai dengan teori Piaget, bahwa anak SD ini berada pada masa operasional konkret. Kalau kita jawab A, sejarah tokoh masyarakat Jawa, sejarah ini berbasis apa? Textbook kah? Atau audio kah? Belum dijelaskan di sini. Jadi, kita tidak memilih A. Yang B, sumber buku paket. Nah, buku paket ini bila kita jelaskan kepada siswa dengan hanya menggunakan buku, itu siswa masih belum juga bisa memahami dengan baik dan benar. Kembali lagi karena siswa usia sekolah dasar ini masuk pada tahap operasional konkret. Jadi bisa mungkin guru ini menyediakan atau menunjukkan pembelajaran yang mendukung visual, dan juga mendukung penggambaran tentang Ken Arok dan Ken Dedes. Kemudian yang C, gambar peta dan globe. Tidak mungkin juga, ini kurang masuk jika kita ingin menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes. Kemudian D, video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Nah, ini sangat mendukung ya teman-teman, apalagi jika video itu disertai dengan penggambaran visual tentang kerajaannya, tentang visual tokohnya. Ini akan sangat membantu guru dalam menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes. Yang E, ini gambar candi juga kurang sesuai. Next, pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah A. Representatif feedback. B. Kumulatif feedback. C. Kuantitatif feedback. D. Institutional feedback. Atau E. External feedback. Jawabannya A. Representatif feedback. Mengapa jawabannya A? Sesuai dengan pembahasannya, bahwa sesuai dengan karakteristik komunikasi yang komunikannya bersifat heterogen, jadi pesertanya ini bersifat heterogen, maka penggunaan jenis feedback yang paling tepat adalah feedback jenis representatif. Sebagai informasi bagi teman-teman yang belum mengetahui bahwa pemberian umpan balik ini ada beberapa jenis. Yang pertama, representatif feedback adalah feedback jenis yang digunakan atau diberikan oleh sebagian orang untuk mewakili pendapat dari banyak komunikan lainnya. Bisa diartikan bahwa feedback ini merupakan feedback perwakilan pendapat dari sebagian orang untuk mewakili pendapat komunikan yang lain yang lebih besar dan juga bersifat heterogen. Kemudian, kumulatif feedback ini pengertiannya
adalah jenis feedback yang merupakan akumulasi. Namanya juga kumulatif, berarti akumulasi dari beberapa pendapat atau feedback dari komunikan. Di sini, feedback tersebut tidak langsung ditanggapi oleh pihak komunikator, akan tetapi menunggu untuk dikumpulkan terlebih dahulu dan dijadikan pertimbangan pihak komunikator untuk melakukan perbaikan. Yang ketiga, quantitative feedback adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak komunikator berdasarkan kuantiti atau jumlah dari feedback yang diberikan. Di sini, pihak komunikator akan melakukan perbaikan berdasarkan jumlah terbesar dari feedback yang diterimanya. Kemudian, institutional feedback. Berbeda dengan feedback jenis lainnya, yang biasanya merupakan pendapat atau reaksi secara individu, ini merupakan jenis feedback yang dikoordinir oleh sebuah lembaga atau instansi tertentu. Biasanya pihak lembaga akan mendatangi masyarakat secara langsung untuk menanyakan pendapatnya. Kemudian feedback ini nantinya akan dijadikan sebagai acuan pihak lembaga atau instansi untuk mengadakan evaluasi atau perbaikan terhadap kualitas kerja mereka. Dari usaha tersebut pula nantinya diharapkan kualitas instansi ini akan semakin meningkat. Kemudian external feedback, ini berarti feedback yang diberikan oleh pihak eksternal. Seperti itu ya teman-teman. Next, pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah titik-titik. A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutional feedback, atau E. External feedback. Jawabannya adalah B. Cumulative feedback. Pembahasannya, feedback jenis ini merupakan akumulasi dari beberapa pendapat atau feedback dari komunikan. Feedback tersebut tidak langsung ditanggapi, tapi dikumpulkan terlebih dahulu dan dijadikan pertimbangan untuk melakukan suatu perbaikan. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian. Jenis penilaian ya teman-teman. A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, atau E. Praktik. Jawabannya adalah D. Pembahasannya, mengamati pertumbuhan ini tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu 1 hari, namun harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Jadi, yang paling tepat adalah jenis proyek. Seperti itu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum mengetahui bahwa penilaian pada opsi B, C, D, dan E ini adalah penilaian pada jenis keterampilan atau psikomotor. Nah, penilaian keterampilan ini merupakan KD4 yang di dalamnya dibagi menjadi 4 teknik penilaian keterampilan. Adalah yang pertama praktik. Praktik ini mengukur pencapaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Jadi, penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian praktik adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas. Yang kedua, penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
baik dari segi proses maupun hasil akhir. Kemudian yang ketiga, penilaian. Penilaian proyek. Penilaian proyek adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu instrumen proyek dalam waktu atau periode tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian portofolio. Merupakan teknik untuk melakukan penilaian terhadap aspek keterampilan. Dalam panduan ini, portofolio merupakan kumpulan sampel karya terbaik dari KD-KD pada KI 4 atau KI tentang keterampilan atau KI tentang psikomotor. Sampel tersebut pada dasarnya dikumpulkan dari produk yang dihasilkan dari penilaian dengan teknik proyek maupun produk. Portofolio digunakan sebagai salah satu data penulisan deskripsi pencapaian keterampilan. Seperti itu ya teman-teman penjelasannya.